Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 500 Seorang biksu yang tak tahu malu. Perkataan pria itu membuat kerumunan menjadi gempar. Semua orang langsung menoleh ke arah biksu yang mengenakan kasaya. Yang mereka lihat adalah seorang biksu dengan sikap yang agung, berbudaya, dan dilihat dari penampilannya, tak seorang pun bisa menganggapnya sebagai penguasa bajak laut nomor 1. Sebenarnya, sangat sedikit orang yang tahu tentang Raja Bajak Laut nomor 1 ini. Siapa yang mengira bahwa Raja Bajak Laut nomor 1 itu sebenarnya adalah seorang pendeta yang sangat muda? Rumor mengatakan bahwa Raja Bajak Laut nomor 1 itu telah berada di lautan kekacauan selama beberapa waktu, tetapi selain namanya telah didengar oleh banyak orang, dia tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum, dan tidak pernah merampok orang lain seperti yang dilakukan oleh 6 Raja Bajak Laut lainnya. Namun, dengan munculnya harta karun langka ini, pendeta ini akhirnya menampakkan dirinya. Mungkinkah dia juga tertarik dengan harta karun itu? Menyadari bahwa biksu ini adalah penguasa bajak laut nomor 1, para jenius dari keempat kekuatan utama itu dilanda ketakutan. Namun, ketika dihadapkan dengan harta yang begitu berharga, tidak ada dari mereka yang mau mundur. Jika mereka benar-benar melarikan diri hanya karena seorang biksu menyuruh mereka melakukannya, mereka tidak hanya akan merasa malu pada diri mereka sendiri, mereka juga akan mempermalukan wajah keempat kekuatan utama. Biksu, izinkan aku memberimu saran. Sebaiknya kau tidak terlibat dalam hal ini, kau tidak boleh menyinggung salah satu dari 4 kekuatan besar. Kata Yehui. Biksu itu mengangkat kepalanya dan menatap Yehui dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia kemudian menyatukan kedua telapak tangannya dan menunjukkan ekspresi seorang biksu terkemuka, Amitabha. Tuan, apakah Anda baru saja kentut? Kentutnya sangat keras dan bau. Saya tidak tahu jenis burung apa 4 kekuatan utama ini, tetapi harta karun ini benar-benar milik saya. Izinkan saya memberi Anda saran, nyahlah kembali ke tempat asal Anda. Biksu itu berkata dengan nada yang sama tenang dan acuh tak acuh, membawa nada rendah seorang biksu terkemuka yang mewariskan ilmunya. Namun, kata-katanya hampir membuat banyak orang batuk darah. Banyak orang merasakan keinginan kuat untuk terbang dan menamparkan wajahnya. Bahkan Jiang Chen merasakan keinginan untuk menendang wajah biksu ini. Sial, dari mana datangnya biksu ini? Mulutnya sangat menjijikkan. Dia tampak seperti seorang pendeta terkemuka, tetapi dia sangat pelit. Setiap kata yang dia katakan membuatku merasa marah. Benar-benar seorang pendeta murahan. Dia memang memiliki karakteristik seorang penguasa bajak laut. Ini adalah contoh nyata dari seorang munafik yang sok suci. Semua orang hampir pingsan. Tidak ada yang tahan mendengar cara bicara biksu itu. Wakakah, biksu ini tidak buruk. Anjing master ini menyukainya. Bik Yellow tertawa riang. Jika dia punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan biksu ini, mereka berdua pasti akan menjadi tim yang sempurna. Dasar biksu busuk. Kau pikir kau siapa? Kau sendirian, beraninya kau menyuruh semua jenius dari 4 kekuatan utama untuk nyahlah. Kau sedang mencari kematian. Seseorang berteriak keras. Para jenius dari 4 kekuatan utama semuanya menunjukkan ekspresi marah. Ini adalah pertama kalinya mereka dihina oleh seorang biksu. Dengan status bergengsi mereka, tidak mungkin mereka bisa menerimanya. Lebih jauh lagi, dalam pikiran mereka, meskipun biksu ini adalah Raja Bajak Laut nomor 1, dia paling-paling hanya seorang Raja Tempur kelas 2. Sekarang, dengan lebih dari 30 jenius dari 4 kekuatan utama yang hadir di tempat kejadian, dan masing-masing dari mereka adalah pejuang yang tangguh, jika mereka berkumpul bersama dan melawannya, mengalahkannya akan menjadi hal yang mudah. Jadi, mereka tidak menganggap serius biksu ini. Tuan, kata-katamu salah. Pertama, aku tidak bau. Kedua, aku tidak mencari kematian. Surga peduli pada setiap makhluk hidup, dan aku terus memberimu nasihat dengan harapan kalian semua bisa bertobat sebelum terlambat. Kalau tidak, kalian mungkin akan mati di sini. Kalian semua seharusnya bersyukur. Kata biksu itu dengan ekspresi serius. Biksu ini lucu sekali. Bik Yellow terkekeh tak terkendali. Biksu ini jelas ada di sini untuk harta karun Buddha. Aku menduga alasan mengapa dia datang ke Samudra Caotik adalah karena harta karun ini. Namun, dia tidak dapat menemukan lokasi pastinya, itulah sebabnya dia bersembunyi, dengan sabar menunggu harta karun itu terungkap. Namun, mengapa orang ini menginginkan gelar Raja Bajak Laut nomor 1? Jangan bilang dia suka pamer. Jiang Chen melontarkan tebakannya. Mulut biksu ini sungguh kotor, tapi menurutku dia sangat kuat. Bik Yellow berbisik kepada Jiang Chen. Tidak hanya kuat. Dia adalah Raja Tempur kelas 3, jadi dia dapat dengan mudah membunuh para jenius ini seolah-olah mereka adalah anjing-anjing konyol. Oh, aku tidak mengacu padamu, dia dapat membunuh mereka dengan mudah seolah-olah mereka adalah segerombolan ayam. Kata Jiang Chen. Jalan Buddha sangatlah welas asih, dan seperti pepatah yang mengatakan lebih baik menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda setinggi 7 lantai, meskipun biksu ini bermulut sangat kotor, saya rasa dia tidak akan menganggap enteng nyawa orang-orang ini.
kata Big Yellow. Harta karun itu akan segera terungkap, jadi mengapa kalian masih belum pergi? Apakah kalian benar-benar ingin menunggu di sini dan menghadapi kematian nanti? Sang biksu memberitahu orang banyak saat melihat sinar keemasan itu bergetar semakin hebat. Biksu sialan, tutup mulutmu dan pergilah dari sini. Jika kau masih tidak mau pergi, jangan salahkan kami karena bersikap agresif. Seorang jenius dari sekte tak terkalahkan berteriak pada biksu itu. Sepertinya aku terlalu sopan saat berbicara tadi. Tuan, karena kau baru saja memarahi seorang biksu, kau jelas sampah. Sampah adalah malapetaka, dan malapetaka sepertimu akan membawa kerusakan pada banyak orang. Seperti yang diajarkan Buddha, lebih baik menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda setinggi 7 lantai. Jika aku membunuhmu, aku akan menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Bajingan, biksu Bao. Beranikah kau membunuhku? Sang jenius menggertakkan giginya erat-erat, dan hampir melompat ke arah pendeta itu untuk mencabik-cabik mulutnya. Tuan, dari ekspresi Anda saya tahu Anda sangat marah. Kemarahan itu berasal dari diri Anda sendiri, dan sepertinya diri Anda sendiri sedang menderita kesakitan saat ini. Kalau begitu, biarkan biksu ini membebaskan Anda dari api penyucian batin Anda dan membawa Anda ke nirwana, maka Anda akan terbebas dari rasa sakit selamanya. Tepat setelah biksu itu selesai mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Hanya dalam sepersekian detik, biksu itu muncul kembali di hadapan si jenius. Salah satu jarinya bersinar dengan cahaya keemasan saat biksu itu menyentuh bagian tengah alis si jenius sekte tak terkalahkan. Jari itu menembus kepala si jenius, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Si jenius tewas di tempat. Astaga, plus. Dengan goyangan tubuhnya, biksu itu kembali ke tempat dia berdiri semula. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha. Surga peduli pada setiap makhluk. Sungguh dosa. Sialan, banyak orang mulai mengumpat. Mungkinkah biksu ini lebih tidak tahu malu lagi? Dia baru saja membunuh seorang pria, dan dia masih berpura-pura menjadi pria yang penyayang. Benar-benar tidak tahu malu. Sambil mendesah karena perilaku biksu yang tak tahu malu itu, banyak orang juga terkejut dengan kekuatannya. Biksu itu baru saja melancarkan serangan tiba-tiba, dan itu sangat cepat. Bukan hanya korban tidak dapat menanggapi, bahkan orang-orang di sebelah korban tidak menunjukkan tanggapan. Mereka hanya merasakan angin bertiup, lalu rekan murid mereka itu mati. Dari awal hingga akhir, orang itu bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Seorang jenius Raja Tempur kelas 1 telah terbunuh, begitu saja. Ini bukan karena orang yang baru saja meninggal itu terlalu tidak berguna, tetapi sebaliknya, biksu itu terlalu menakutkan. Kini, tak seorang pun berani meremehkan biksu ini lagi. Penampilan biksu yang gagah berani itu menimbulkan rasa takut dan hormat di antara kerumunan. Biksu ini benar-benar pantas disebut sebagai Raja Bajak Laut terkuat, ia bahkan tak mengedipkan mata saat membunuh seseorang. Semua ajaran Buddha yang penuh belas kasih itu, hanya omong kosong baginya. Ia tak pernah menganggapnya serius. Sial, apakah orang ini seorang biksu sungguhan? Big Yellow tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia baru saja memberitahu Jiang Chen bahwa biksu ini tidak akan membunuh siapapun, tetapi dalam sekejap mata, seorang jenius telah dibunuh oleh biksu ini. Salah menilai. Jiang Chen tersenyum. Biksu ini adalah Raja Tempur kelas 3, dan dia sangat kuat. Jadi, apakah kita masih akan bertarung demi harta karun itu? Big Yellow menatap Jiang Chen dan bertanya. Tentu saja. Kita akan memancing ikan di air keruh. Bibir Jiang Chen melengkung membentuk senyum. Bukan gayanya membiarkan harta karun itu hilang begitu saja di depan matanya. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan keras lainnya terdengar dari Pulau Heavenhawk. Sinar emas itu tiba-tiba pecah, memperlihatkan manik emas seukuran kepalan tangan yang melayang di langit. Manik itu memancarkan aura yang murni dari ajaran Buddha. Permukaannya sepenuhnya ditutupi dengan bahasa Sanskerta, memberinya sentuhan mistis. Hanya riak energi yang keluar darinya saja sudah lebih dari cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Meskipun orang-orang yang hadir kurang mengerti tentang agama Buddha, dan karena itu tidak dapat mengenali benda tersebut, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menyadari bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Benda apa itu? Bahkan anjing tuanku tidak dapat mengenalinya. Big Yellow terkejut. Itu Sarira, sisa-sisa tubuh seorang penganut Buddha yang meninggal dunia sambil duduk bersila. Dilihat dari auranya, itu pasti Sarira milik seorang penganut Buddha tingkat 3. Itu memang harta karun yang bagus, tidak heran biksu ini menghabiskan begitu banyak waktu menunggunya di sini. Jiang Chen terkejut. Ketika seorang biksu terkemuka dari jalur Buddha meninggal, ada kemungkinan besar biksu itu meninggalkan Sarira. Sarira seperti jiwa iblis, dan sebenarnya mengandung jiwa tempur manusia. Sarira mengandung energi Buddha yang sangat murni, dan mungkin mengandung keterampilan hebat biksu Buddha itu. Dapatkan. Tiba-tiba seseorang berteriak. Para jenius dari 4 kekuatan utama bergerak bersamaan, bergegas menuju Sarira.
Menyadari situasi ini, meskipun ekspresi biksu itu masih tenang, dua sinar terang keluar dari matanya. Karena kalian terus berpegang pada kebodohan kalian tanpa terbangun, aku akan membantu kalian membebaskan jiwa kalian dari api penyucian batin. Biksu itu bergerak. Ia melangkah maju, melambaikan tangannya, dan melepaskan sehelai sinar keemasan. Sinar keemasan itu langsung berubah menjadi segel Buddha raksasa yang tampak ganas. Segel Buddha itu kemudian menyerbu ke arah kelompok itu. Ledakan. Seperti gunung yang sangat besar, segel Buddha yang agresif dan raksasa itu menghancurkan 4 orang jenius dan langsung membunuh mereka. Tubuh mereka meledak karena kekuatan yang luar biasa, membuat pemandangan itu sangat berdarah. Biksu ini sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang mengikuti ajaran Buddha. Sebaliknya, dia seperti pembunuh yang brutal. Sekali dia menyerang, dia setidaknya beberapa ratus kali lebih kejam daripada para pembudidaya iblis itu. Segel Fudo. Jiang Chen hendak ikut serta dalam pertarungan memperebutkan harta karun itu, tetapi ketika ia melihat stempel Buddha, wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. Ia segera berhenti bergerak, lalu berteriak kepada Big Yellow dan Tan Lang, "Big Yellow, saudara Tan, berhenti. Apa-apaan ini? Kenapa?" Big Yellow sudah siap bertarung, jadi diminta untuk berhenti bertarung demi harta karun itu membuatnya merasa tertekan. Bahkan jika dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan biksu Raja Tempur kelas 3 ini, dengan kecepatannya yang luar biasa, serta bantuan Jiang Chen, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sarira. Kita akan menyerah kali ini. Biarkan biksu itu mengambil sarira. Ketika Jiang Chen melihat segel Fudo, dia langsung berubah pikiran. Dia menarik Big Yellow dan Tan Lang ke samping, meminta mereka untuk berhenti juga. Ledakan. Di langit di atas Pulau Heaven Hawk, biksu itu bertarung dengan cara yang dahsyat, namun menakutkan. Ia melepaskan segel Buddha yang besar sekali lagi, menewaskan 4 jenius lainnya. Setelah itu, biksu itu terus melancarkan serangan, menewaskan beberapa orang lagi dan menyebabkan kerugian besar bagi keempat kekuatan utama. Amitabha, aku telah berdosa. Biksu itu menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata. Namun, tidak ada tanda-tanda penyesalan yang terlihat di wajahnya. Setelah ronde pertama pertempuran, semua jenius yang tersisa menatap biksu itu seolah-olah mereka sedang melihat hantu, dan tidak ada yang berani menyerangnya lagi.